Selamat datang di Podcast For You, berkarya, berbagi, menginspirasi. Oke, Smoner, seperti biasa kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kali ini di podcast kita kedatangan tamu yang tentunya sudah namanya sudah ke dunia ya, sudah ke tingkat dunia, bukan lagi kabupaten, provinsi, bahkan sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional bahkan di dunia. Nah, kita sambut langsung saja, inilah bintang tamu kita, Bang Robby Sianturi. Oke, bagaimana Bang kabarnya? Sehat Bang. Sehat ya. Oke, nah Bang Robby ini adalah seperti yang kita tahu, beliau adalah pelari ya, atlet pelari Indonesia, timnas Indonesia yang kemarin baru saja memenangkan medali emas di ajang SEA Games di Thailand tahun 2025. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa minta untuk Bang Robby menyampaikan sedikit kayak perkenalan deh dari Bang Robby untuk Smoners di rumah. Silakan Bang. Halo teman-teman semua, nama saya Robby Sianturi. Saya lahir di Pulau Baka Belitung, tepatnya di Tanjung Pandan, Belitung. Saya pada tanggal 8 Januari 1998 dan usia saya sekarang menginjak 28 tahun. Baik Smoners, usia ke-28 tahun Bang Robby sudah banyak pencapaian yang diraih oleh beliau. Salah satunya kemarin kita baru beliau baru mendapatkan gold medal di SEA Games 2025 dan rencananya nih ke depan akan ada ajang apa lagi Bang yang mungkin akan dilombakan? Yang pastinya sih tanggal 10 Februari, tepatnya dari Selasa nanti saya akan berangkat ke Spain, Spanyol, event Sevilla Marathon juga, World Major Marathon. Ini dunia lagi ya? Dunia. Wow, tepuk tangan dong. Ya. Kita doakan yang terbaik untuk Bang Robby, mudah-mudahan kembali bisa meraih gold medal lagi ya Bang. Amin, yang terbaik aja sih Bang. Iya, yang terbaik, mudah-mudahan apapun itu yang doa terbaik untuk Bang Robby, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa sesuai dengan target lah. Amin, amin. Ya, amin. betul. Nah tadi udah datang ke sini, udah ke SMA 1 Manggar. Gimana sih Bang ketika melihat SMA 1 Manggar tuh tadi sudah di talk show ya? Sebenarnya sudah di talk show pagi tadi. Bagaimana melihat anak-anak SMA 1 Manggar Bang? Luar biasa sih antusiasnya. Biasa saya sering diundang-undang coaching klinik itu ataupun talk show. Biasanya anak-anak itu pada kabur. Walaupun nggak semua ya, misalnya 100% ya 20% kabur lah. Tapi tadi anak-anak sangat antusias dan saya pun juga semangat untuk untuk mengisi acara. Okay. Apalagi kepala sekolahnya sangat mendukung menurut saya. Pak Sabar ya, saya rasa mudah-mudahan kepala sekolah lainnya bisa seperti Pak Sabar bahkan lebih baik lagi. Jadi pembinaan ke bawahnya juga sangat baik Pak. Oke. Jadi memang anak-anak sekarang tuh memang kita datangkan Bang Robby juga untuk memotivasi mereka, karena anak sekarang tuh butuh motivasi Bang. Jadi mereka tuh kalau belajar di kelas tuh mungkin lebih seneng kalau kedengar cerita dibanding gurunya harus materi gitu ya. Tapi kalau kita ngajari kelas dengan cerita-cerita tuh dia lebih seneng. Jadi mungkin mudah-mudahan kedepannya ketika Bang Robby sudah tadi memberikan motivasi dan bisa memotivasi mereka menjadi hebat seperti Bang Robby ya. Amin. Oke. Nah, tadi sebenarnya saya masih banyak yang pengen diobrolin waktu di talk show ya. Cuman diberikan kesempatan di podcast lagi. Oke, kita ngobrol lagi sama Pak Sabar. Nah, saya pengen tahu, tadi kan anak-anak katanya ada yang kurang dengar juga karena mic-nya terlalu jauh atau gimana, karena terlalu banyak juga orang di sana. Mumpung di the podcast nih, pengen dong Bang tahu gimana kisahnya dari awal hingga ke titik ini tuh seperti apa? Panjang sih pastinya ya. Betul. Saya rasa disingkat semua aja. Pasti ada cerita-cerita dia ketika sukses, sebelum sukses tidak semua langsung sukses. Betul. Pasti semuanya melewati ya titik terendah dalam hidupnya. Ya menurut saya sih yang saya jaga adalah kedisiplinan sih ya. Komitmen pada diri sendiri. Kita jemput bola bukan menunggu bola. Ya alhamdulillah jadilah Robby yang sekarang sih Pak.
Oke, jadi benar-benar semua juga prosesnya pasti panjang ya gitu. Harus bisa sampai titik itu bukan hal yang mudah berarti Bang ya. Banyak perjuangan juga yang katanya tuh Bang Robi dulu mau sekolah pun harus bangun pagi. Betul. Ya, harus bangun pagi jam 4 ketika anak-anak lain masih tidur, Bang Robi harus bangun. Ya, harus bangun pagi untuk menyiapkan nasi goreng andalannya, ya kan? Kemudian dan harus berlari sejauh 7 kilo ya Bang? 7 sampai 8 kilo. 7-8 kilo. Wow, itu kalau dari sini kemana kira-kira? Sini kemana? Kemana kalau 8 kilo ya? Nah, mungkin semua di rumah bisa membayangkan itulah. Ya kalau misalnya, wah 8 kilo, 8 kali mutar KM lah ya. 8 kali mutar kolong minyak ya? Kolong minyak. Nah, jadi kalau misal aku 3 kali lah bergetar kaki aku. Karena mungkin tidak terbiasa kali atau memang ya udah. Nah, makanya Bang Robi juga bisa ceritain mungkin waktu di sekolah awalnya Bang Robi akhirnya memutuskan untuk menjadi atlet lari itu gimana? Sebenarnya sih bukan pilihan hidup sih ya. Oke. Tapi ya jalan hidup. Jalan itu. Saya rasa olahraga individu itu tidak banyak yang disenangin. Kebanyakan sekarang, jangan sekarang yang dulu aja seperti olahraga sepak bola, bola voli itu banyak dicintai masyarakat, olahraga masyarakat lah. Beda dengan lari, apalagi dulu ya. Kalau sekarang oke lah udah menjadi lifestyle hidup masing-masing. Betul. Lifestyle hidup zaman sekarang. Kalau dulu zaman saya 2015-14 itu ya orang lihat lari itu asing menurut saya. Nah, ketika di tahun 2026 ini mungkin teknologi sudah banyak. Ya, saya senang lah hadirnya saya di Bangka Belitung ini bisa membuat masyarakat Bangka Belitung peduli kesehatan. Apalagi kalau saya tanya sekarang teman-teman ada di kepolisian, dia bilang tingkat arak menurun, tingkat kriminal menurun semenjak adanya euforia lari. Jadi tidak secara langsung membawa kabar baik ataupun gaya hidup baik untuk masyarakat sih. Betul. Jadi ya saya rasa lari ya bukan dulu ya, bukan menjadi olahraga favorit sih ya, tapi ya keterpaksaan. Ya sekarang mungkin adik-adik yang hidup di zaman Gen Z sekarang ya jadi kebutuhan hidup menurut saya. Betul. Jadi ketika waktu itu orang tidak melihat lari sebagai suatu olahraga yang menarik gitu ya Bang. Betul. Jadi kayak saya juga dulu pernah 2006 saya atlet juga, saya jalan cepat. Itu karena ada orang. Tidak ada orang yang dari semuanya cuma satu orang. Ketika saya minta ajak sama Pak Eman, Pak, ajaklah Pak, saya ikut ke Jurda. Kau nak olahraga apa katanya. Basing lah Pak, kata yang penting ikut. Akhirnya saya ikut, itulah yang enak lah jalan aja, jalan cepat. Nah, itu tanpa teknik, yang penting ikut. Dapat juara 2 dari 2 peserta. Ujung tombak. Betul. Ya. Jadi karena emang dulu tuh enggak semenarik itu ya, tapi kalau sekarang sudah jadi gaya hidup. Jadi lifestyle ya. Betul, jadi gaya hidup orang tuh sekarang ditambah juga fasilitas juga sudah mulai ada ya. Benar. Jadi dengan fasilitas yang didukung dari pemerintah juga akhirnya mungkin dengan adanya Bang Robi juga di bubble ini dengan hasil karya yang luar biasa memotivasi masyarakat juga. Oh, ini menjadi sesuatu yang menjanjikan loh, berarti seperti ya Bang ya. Nah, oke. Tadi sudah Bang Robi sudah menceritakan bagaimana awalnya beliau meniti karir menjadi seorang atlet dan titik awal ketika Bang Robi mulai dilirik oleh nasional itu kapan Bang? Saya pertama kali jadi atlet 2014 akhir lah, 15 lah. 15, 16 saya di daerah latihan, 2017 ada seleksi nasional. Cuma seleksi nasional ini bukan cuma satu kali, berapa kali kita ikut seleksi barulah kita dipilih masuk ke tim nasional. Nah, saya bergabung tim nasional 2018 sampai sekarang, berarti ya kurang lebih 8 tahun lah Bang. Ya, 8 tahun ya, berarti berarti di nasional pun bukan hal yang jalan yang mulus ya, berarti beberapa kali. Jadi kita kalau di pelatnas itu ya kita datang ya siap juga pergi karena kalau kita prestasinya bagus bakal dipertahankan. Tapi kalau enggak ya beregulasi berganti. Apalagi olahraga ini olahraga individu kan, bukan kayak tim. Jadi tingkat kedekatan ataupun orang dalam itu agak sulit sih walaupun ada celahnya. Cuman saya rasa agak sulit. Jadi harus memang kemampuan kita. Benar-benar yang dilihat tuh kemampuan karena kan ya
di nasional di perlombaan pun kalau di skala internasional kita nggak bisa main curang dong ya. Benar-benar kita yang punya, kita harus mengeluarkan kemampuan kita ya. Seperti itu. Oke. Jadi ya agak sulit lah mempertahankan itu, Pak. Betul. Juara gampang, tapi gampang-gampang susah, tapi untuk mempertahankan juara itu yang sangat sulit menurut saya. Oke. Jadi untuk mempertahankan juara itu sulit pastilah ya, yang mempertahankan itu paling sulit. Meraih sih mungkin ya masih inilah, tapi untuk mempertahankan itu yang sulit ya. Oke, caranya Bang Robi untuk mempertahankan gelar itu seperti apa sih, Bang? Konsistensi ya, disiplin, apalagi kalau dalam hidup saya pencapaiannya sangat banyak. Kalau anak sekarang ini dia udah juara daerah ke Jurda udah sampai situ, jadi mimpinya kecil. Kalau saya ya gimana saya naik level terus. Nah, namanya sukses itu kan nggak ada batasan. Sukses itu kan menurut saya nggak ada batasan ya. Maksudnya kata apa yang bisa membuat orang itu sukses? Maksudnya batasan apa? Menurut saya nggak ada batasan sih. Jadi ya kita harus raih itu semaksimal mungkin selagi tubuh kita kuat ya. Betul. Nah, itu jadi selama kita masih mampu ya gas aja terus ya kan. Karena sukses nggak ada batasan. Betul. Oke, luar biasa ya. Jadi semuanya di rumah juga mungkin bisa memetik hal-hal baik dari yang sudah disampaikan dari Bang Robi juga ya. Jadi intinya kalau misalnya kita mau meraih sesuatu tentunya harus konsisten juga ya, Bang. Harus berjuang ya, bukan hal yang mudah untuk meraih sesuatu gitu. Semua harus butuh perjuangan, tidak ada yang instan. Betul ya, Bang ya. Nah, karena ya pasti kita juga harus explore kemampuan kita juga kan ya. Oke, nah Bang Robi, kita mau nanya juga dong, kalau misalnya generasi zaman sekarang nih kan, kalau misalnya magernya lebih kuat nih ketimbang untuk gitu ya, karena FOMO-nya itu tuh kadang-kadang anak-anak tuh zaman sekarang tuh ya aneh lah intinya ya, mungkin ya istilahnya Gen Z ya, Gen Z tuh agak-agak susah untuk ada nggak tips untuk mereka nih, para Gen Z nih, untuk sadar loh gitu kan, ada hal yang harus kalian raih, harus kalian capai di kehidupan ini, kira-kira gimana, Bang? Itu seleksi alam sih kali ya, Bang ya. Mungkin berjalannya waktu ya, adik-adik sekarang mungkin belum sadar tanggung jawab dia apa. Mungkin setelah tamat dia sekolah baru dia menghadapi kehidupan yang sungguh-sungguhnya. Betul. Dia harus kemana larinya. Nah, saya rasa dengan adanya orang-orang hebat sekarang ya dia harus belajar dari situ. Jangan menunggu tamat sekolah baru berpikir, tapi sebelum tamat sekolah harus berpikir. Dari dia masuk SMA harus berpikir, setelah saya tamat kuliah 2 tahun ke depan saya mau jadi apa, saya mau kemana, itu kan kita yang mengatur. Saya rasa masa depan itu tidak ada yang tahu akan jadi apa, tapi untuk menjadi apa kita tentukan. Ya aku rasa sih, Bang, ya semua orang punya kelebihan masing-masing ya. Nah, kita gali, tidak selalu berprestasi itu di akademik, bisa di non akademik ataupun sebaliknya. Yang penting ya selalu berbuat baik aja lah untuk diri sendiri, ya doa-doa baik akan datang. Dan tidak cuma untuk diri sendiri, orang lain juga gitu ya. Nah, ngomong-ngomong beberapa keterha orang lain nih, Bang, saya dengar-dengar Abang akan memberangkatkan mengajak guru guru SMK waktu zaman sekolah nih untuk ikut bersama ke Spanyol ya. Nah, itu kenapa sih, Bang, kepikiran saya pengen ngajak, dulu kan ternyata sebelum Pak gurunya, pelatihnya sudah pernah diajak ya. Nah, kenapa sih Bang Robi ini pengen saya ngajak mereka aja deh untuk itu, kenapa enggak ya udahlah saya sama pelatih dari timnas aja, kenapa harus kepikiran ngajak Pak Jun dengan Pak Dar gitu untuk berangkat bersama? Saya rasa mereka wajib merasakan apa yang saya rasakan sih ya. Nah, kebetulan Pak Daryono adalah guru saya yang menemukan saya. Nah, kalau Pak Junedi dia yang mendidik saya, membina saya. Jadi saya yang sekarang, jadi ya mereka wajib merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Nah, ketika itulah mungkin dengan uang itu kan bisa habis, Pak. Berapa mau kita kasih itu tidak bisa menjadi kenangan. Tapi kalau sebuah apresiasi itu akan dikenang beliau, mungkin sampai tua nanti bisa bercerita kepada anak cucunya, saya pernah kesini berangkat dengan si A, si B. Saya dapat pengalaman di sana seperti ini. Nah, itu saya rasa nilai yang paling berharga sih. Ya, jadi benar-benar maksudnya tepuk tangan dong. Luar biasa. Nah, jadi contoh ya, ketika kalian sukses nanti jangan lupakan orang-orang yang
sudah pernah ada gitu dan support apa mungkin ya bagian dari hidup ya, Betul. Bang ya. Jadi tidak melupakan istilahnya nggak lupa kulit lah ya kacang, nggak lupa kulit seperti itu ya. Dan insya Allah maksudnya setelah itu pun berkah pun akan datang terus menerus. Nah seperti itu ya. Nah oke. Kita akan cukupkan dulu podcast kita, tapi untuk akhirnya kita bakal pengen tahu nih kira-kira Bang Robi punya nggak harapan atau apa ya keinginan terhadap generasi zaman sekarang atau Smoners di rumah kedepannya seperti apa? Seperti Bang Robi atau gimana gitu, silakan Bang harapannya. Jalan sukses pasti banyak cabangnya Bang ya. Tidak semuanya di lari ataupun di non akademik ya, banyak di jalur-jalur yang lain. Cuman yang kita tekankan dalam hidup adalah konsistensi, disiplin, apalagi yang kita umat muslim jangan pernah tinggalkan sholat. Karena itu pondasi kita. Sesukses apapun kita ya kita pasti mati. Iya. Ya kalau mati nggak mungkin saya ditanya juara dunia di mana. Saya pemecah rekor itu nggak ada ditanya, yang ditanya ya sholat kamu yang dihisapkan. Iya, itu yang penting. Saya rasa umur sekarang harus dibina, harus dipupuk dari sekarang. Karena kalau dia udah jadi hebat ya susah Pak. Jangankan dengar kata orang tua aja nggak didengar misalnya. Iya, nah makanya dididik dari sekarang. Ya kalau kita sakit terus apa sih yang bisa disombongkan dalam hidup ini menurut saya sih Bang, versi saya. Saya ngerasa setiap pencapaian saya raih sampai detik ini, saya ngerasa itu tidak pernah terjadi. Jadi saya merasa seperti manusia seperti biasa normal lainnya. Saya pulang dari sini saya nongkrong sama teman-teman saya, walaupun orang lain melihat saya agak aneh mungkin Bang ya. Kadang saya pun nonton bola ya saya nonton bola di belakang gawang, kalau nggak ke bagian tribun, walaupun udah dikasih fasilitas saya duduk di atas. Ya saya rasa saya tak berbaur ke masyarakat karena saya dasarnya dari tanah ya balik ke tanah sih. Jadi ya sedikit pun tidak ada yang patut sombongan. Karena pada dasarnya regulasi hidup itu berganti. Setelah saya kan ada manusia lain nanti, betul Bang, yang berprestasi. Jadi ya apa juga yang disombongkan gitu Bang ya. Pada intinya yang akan dikenang setelah kita meninggal, setelah kita tidak aktif lagi menjadi atlet, ya kenang-kenangan baik ataupun kenangan jelek. Saya rasa mudah-mudahan seumur hidup saya, semasa hidup saya yang dikenang adalah hal-hal baik, bukan hal-hal jelek. Apalagi kalau kita udah meninggal, fitnah itu kan tetap berjalan Bang, walaupun udah meninggal ya kan. Jadi ya saya harap setelah saya meninggal yang difitnah orang itu bukan fitnah-fitnah jelek, tapi fitnah-fitnah hal baik. Nah, jadi anak-anak sekarang dipupuk dari sekarang. Luar biasa ya, keren banget sumpah ya. Dan apa itu hal-hal sebenarnya yang harus diajarkan kepada anak-anak ya. Kalau misalnya tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini. Ya betul ya, karena setelah kehidupan pun pasti nanti akan mengalami kematian ya kan. Jadi tidak ada yang perlu. Jadi kata orang harta nggak bisa dibawa mati Bang. Ya, jadi yang nggak ada yang abadi lah. Pada intinya sih Bang ya, kita berteman dengan harta ya harta binasa ya. Iya betul. Berteman dengan jabatan ya jabatan paling lama 10 tahun kalau 2 periode kan Bang. Betul. Kalau lanjut 2 periode kan. Tapi ya bertemanlah dengan iman. Betul. Iman itu yang akan menolong kalian di dunia dan di akhirat. Betul. Ingat tuh, iman yang menolong kita di dunia dan di akhirat guys. Nah, Smoners, ada satu lagi nih mimpi dari Bang Robi yang harus kita sama-sama aminkan ya. Amin. Apa itu Bang? Kita harus Bang Robi ini pengen di ajang Olim ya? Kebetulan tahun ini saya banyak tryout sih. Harusnya saya sekarang berada di tim nasional, tapi karena istri saya lagi hamil besar, jadi saya izin. Harusnya saya tanggal 5 Januari kemarin udah balik ke Kenya, training center, untuk mempersiapkan beberapa kejuaraan ke depan. Tapi karena berhubung istri saya hamil besar, saya tidak bisa ke pelatnas dulu. Saya harus mendampingi istri saya. Jadi setelah Lebaran baru saya akan berangkat ke Kenya. Nah, beberapa kejuaraan yang saya akan hadapi ya termasuk di tanggal 15 Februari ini di Sevilla Marathon, menjadi tryout saya untuk menuju Asian Games. Setelah itu mungkin saya ada kejuaraan di Copenhagen di Denmark. Denmark kalau nggak salah bulan 5. Sebelum itu kalau jadi di London Marathon bulan April. Bulan Juli saya akan ke Australia lagi, Gold Coast Half Marathon. Barulah nanti peak performance-nya di Asian Games Jepang. Luar biasa ya. Sangat banyak sekali ya baru sampai mungkin akhir tahun ini juga banyak kegiatan ya. Wow, kita doakan yang baik-baik ya, semoga yang terbaik hasilnya untuk Bang Robi.
Tepuk tangan dong, kita aminkan rame-rame dan mudah-mudahan juga nanti persalinannya lancar. Amin, ya, amin, kelahiran anaknya lancar, anak pertama ya. Anak pertama. Anak pertama ya, lancar sehat walafiat dan mudah-mudahan istrinya juga sehat walafiat. Amin. Dan nanti biar bisa berangkat ke Kenya dengan tenang dan makin semangat ya, biar ada teman video call-nya. Oke, video call udah ada anaknya yang sedang mungkin bikin nambah semangat lah ya, semangat untuk Bang Robinya. Oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Bang Robi yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita. Semoga apa yang Bang Robi sampaikan menjadi motivasi yang baik untuk anak-anak semua dan menjadi panutan lah ya. Sebenarnya karena intinya anak-anak itu jangan ya itulah ya, jangan sombong ya, karena tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini ya. Oke, baik, terima kasih. Kita tutup bareng-bareng Bang ketika saya bilang podcast for you, berkarya, berbagi, menginspirasi. Oke? Baik, sampai jumpa di podcast for you selanjutnya. Podcast for you, berkarya, berbagi, menginspirasi.